sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak maca di rumah, hari ini kita akan membahas masih dalam kerajinan tekstil. Ya, mungkin anak-anak maca di rumah masih ingat materi kita sebelumnya ya, Nak ya. Ya, materi kita sebelumnya membahas tentang kerajinan tekstil, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil serta jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Ya, mungkin anak-anak maca di rumah masih ingat fungsi dari kerajinan tekstil itu sendiri. Masih ingat, Nak? Masih ada yang ingat fungsi dari kerajinan tekstil? Ada 4 ya. Ayo, ada yang saya ingat, Bu. Saya, Bu. Oke, nah, sebutkan namanya siapa? Ya, oke, Nak. Yang pertama adalah sebagai fungsi penghias. Iya, oke, baik. Yang kedua? Fungsi benda pakai. Oke, yang ketiga? Fungsi kelengkapan ritual. Iya, dan keempat, Nak? Fungsi simbolik. Iya, baik. Oke, terima kasih, Nak ya yang sudah menjawab. Ya, baik anak-anak maca di rumah, hari ini kita sudah masuk di materi proses produksi kerajinan tekstil. Ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, Nak ya, yaitu memahami teknik dan langkah-langkah pembuatan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis alat dan kegunaannya yang dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan serat dan tekstil. Nah, untuk materi kita kali ini, Nak, ada 4 materi ya. Yang pertama adalah tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Ya, anak-anak maca di rumah, untuk memenuhi dengar suara Ibu. Oke, yang kedua adalah kerajinan tekstil hasil pengembangan, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tapestri. Ya, tapestri atau biasa disebut dengan tenun serat ya. Jadi para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak sebelum 500 sebelum Masehi. Ya, saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun menenun, ya, dengan aneka ragam teknik dan prosesnya serta ragam hiasnya. Nah, di rumah ada yang tahu tentang tapestri? Ada yang tahu, Nak, pengertian tentang tapestri? Ya, oke. Ya, jadi ini adalah tapestri, sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat, dan bahan lainnya. Jadi kerajinan tapestri ini termasuk salah satu kerajinan yang pembuatannya dengan cara ditenun. Dan pada pembuatannya, kerajinan tapestri ya, menggunakan 2 benang yang saling bersilangan. Ya, jadi tapestri itu, Nak, sama dengan tenun serat ya. Nah, sekarang kita lihat bahan dan alat dalam pembuatan tapestri. Ya, ada benang tipis untuk lungsi, ada benang tebal untuk pakan, ada batang kayu atau sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Kemudian ada kayu spandrang berfungsi untuk saling mengaitkan benang lungsi dengan pakan dan membentuk motif tenun. Jadi ini adalah bahan dan alat dalam pembuatan hiasan tapestri.
Ya, anak-anak maca di rumah, sebentar Ibu akan tampilkan video pembuatan kerajinan tapestri anak ya. Ya, jadi sebentar Ibu akan tampilkan videonya. Ini adalah proses dari kerajinan tapestri. Prosesnya bisa kita lihat mulai dari melilitkan salah satu benang wol pada triplek, menyiapkan benang dengan warna yang berbeda, sampai ke proses menjahit atau memasukkan setiap benang yang sudah dililit. Proses pembuatan, bagaimana sih proses pembuatan kerajinan dari tapestri? Ya, dan ini adalah contoh kerajinan dari produk tapestri ya. Contoh kerajinan dari tapestri yaitu ada topi, ada sapu tangan, dan ada hiasan dinding. Ya, jadi ini nak contoh-contohnya ya. Baik anak-anak maca di rumah, alhamdulillah pada hari ini walaupun kita masih dalam pandemi ya, pandemi COVID-19, tapi anak-anak maca di rumah tentu tidak akan anak-anak maca tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak maca di rumah, Ibu akan masuk di materi yang kedua yaitu batik ya. Jadi sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual lainnya. Jadi ini adalah batik. Jadi membatik merupakan kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin atau malam ya nak ya, yang dipanaskan dan menggunakan alat canting atau kuas untuk membuat pola, gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Ya, mungkin di rumah ada yang bisa menjelaskan apa itu canting? Sebelum Ibu masuk dalam hias batik. Ada yang tahu nak pengertian canting? Saya Bu. Ya oke nak, ini dari mana? Andini Salsabila dari SMPN 4 Sunjai Bu. Oke nak, silahkan. Nanda Andini. Canting adalah? Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Iya, baik. Terima kasih nak ya untuk Ananda Andini. Ya, jadi canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Cairan di sini maksudnya cairan, lilin atau malam. Nah, sekarang kita lihat ragam hias batik. Jadi ragam hias batik itu nah ada dua ya. Ragam batik pedalaman dan batik pesisir. Nah, yang mana yang dimaksud dengan batik pedalaman? Jadi batik pedalaman adalah batik yang berkembang di masa lalu, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta ya. Jadi batik pedalaman itu sering dikenal juga dengan batik keraton atau batik klasik ya. Namun dalam pembuatannya ini tidak sembarang orang yang melakukannya nak ya, karena harus menggunakan ritual. Ya, itulah yang dimaksud dengan batik pedalaman. Nah, sekarang kita lihat batik pesisir. Jadi batik pesisir ini adalah batik yang berkembang di luar keraton dan dipengaruhi oleh budaya luar seperti Cina, India, dan Arab. Ya, dalam pembuatannya batik ini banyak dilakukan oleh rakyat jelata ya, yang dia mengambil pekerjaan ini sebagai pekerjaan sambilan, bukan sebagai pekerjaan utama nah ya. Ya, baik anak-anak maca di rumah, ini adalah bahan dalam membatik nah. Ya, ada tentunya yang pertama yang harus kita siapkan adalah kain, kemudian ada lilin atau malam dan sabuk pewarna, ya, pewarnanya. Ya. Kemudian dalam proses membatik ada 3 teknik yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah teknik cap, teknik tulis, dan teknik campuran cap dan tulis. Jadi ini juga adalah alat dalam membatik. Nah, ada canting seperti yang disebutkan tadi temannya ya. Ada pengertian canting, kalian sudah tahu. Kemudian ember, gawangan, panci, kompor, dan wajan. Ya, jadi
Ini gawangan nak, ini canting tadi untuk memindahkan cairan ya. Kalau ini gawangan untuk membentangkan kain ya. Ya baik, sebentar juga Ibu akan memperlihatkan proses pembuatan kerajinan batik melalui video nak ya. Ini adalah sekilas tentang proses membatik pada kain. Prosesnya diawali dengan membuat pola batik pada kain. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses meletakkan malam atau lilin yang sudah dicairkan pada kain dengan menggunakan canting sesuai dengan pola. Tahap selanjutnya yaitu proses pewarnaan pada kain sehingga menghasilkan kain batik yang diinginkan. Ya, ini adalah salah satu contoh kerajinan batik ya. Ya, ada sendal, ada tas, ada patung hias. Ya, perlu Ibu informasikan bahwa dalam pewarnaan batik ada dua jenis warna yang digunakan ya. Ada yang namanya pewarna sintetis ya, yaitu yang berupa bubuk yang harus dilarutkan dengan air, dan ada juga yang pewarna alami ya, ini berbentuk padat yang harus dimasak ya. Ini adalah contoh kerajinan batik. Ya, materi kita yang ketiga adalah sulam. Ya, sulam ada yang bisa menjelaskan nak? Sulam ya, sulam disebut juga dengan bordir, yaitu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan permukaan lain dengan jarum jari dan benang. Iya, oke, baik nak ya. Alhamdulillah anak-anak Maca di rumah bersemangat mengikuti pelajaran kita untuk hari ini nak ya. Jadi sulam disebut begini nih ya, yaitu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan kain dengan jarum, jahit dan benang. Ya, tentunya ini yang paling penting yang harus kita siapkan adalah jarum, jahit dan benang ya. Ada jarum, ada pasti benang, ada benang pasti ada jarumnya nak ya. Ya baik, ini adalah jenis-jenis tusuk dasar di dalam sulam. Yang pertama adalah tusuk jelujur. Ya, seperti di depan ya, yang mana tusuk jelujur itu di arah panahnya. Ya, kemudian tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk kanal, tusuk peson, tusuk rantai, lekat benang, dan tusuk batang. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis tusuk dasar dalam sulam. Ya, anak-anak Maca di rumah, adapun jenis-jenis sulaman ini ada 4 nak ya. Yang pertama adalah apa nak? Yang pertama adalah sulam kepala peniti. Ya, jadi sulam kepala peniti ini adalah sulaman dengan tekstur menyerupai jarum pentul yang berukuran kecil. Jadi dia menyerupai jarum pentul yang berukuran kecil. Anak-anakku tentu sudah tahu ya yang seperti apa itu jarum pentul. Sebentar Ibu akan perlihatkan. Kemudian yang kedua, sulam bayang. Jadi sulam bayang ini artinya sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dasar atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas dasar kain. Nah, kemudian yang ketiga adalah sulam renda bangku. Ya, sulam renda bangku jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya. Jadi dalam menyulam sulam renda bangku ini namanya saja sulam renda bangku, artinya kita menggunakan bangku ya. Ya, bangku yang bulat di dalam menyulam. Ya, kemudian yang keempat, ya sulam pita. Ya, jadi sulam pita ini adalah jenis sulam yang menggunakan pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Ya, namanya saja sulam pita ya. Jadi dia berupa pita ya, yang bervariasi ketebalannya dalam pembuatannya ya. Ya, anak-anak Maca di rumah tentu sudah tahu ya jenis-jenis
sulam itu ada 4. Nah, sekarang kita lihat alat dan bahan yang digunakan dalam menyulam. Ya, ada alat pemindahan, ada jarum pentul, ada jarum sulam, ada pita, ada dengan berbagai macam warna, nak ya. Ada juga kain, ada juga ada juga kain, kemudian ada pita, kemudian gunting. Ya, ini semua adalah alat-alat di dalam menyulam. Ya, fungsi dari pemindahan ini, nak, artinya untuk merenggangkan kain agar permukaan menjadi rata dan licin pada saat kita menyulam, ya. Sebentar juga ada video proses dalam pembuatan batik sulam. Ini adalah proses kerajinan sulam. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menggambar pola pada kain. Setelah pola digambar, lalu pasang pemindangan sesuai dengan desain. Setelah itu, siapkan pita dan benang dan memasangnya pada jarum. Proses selanjutnya, menyulam benang sesuai dengan pola yang ada. Sulam. Ya, contoh kerajinan sulam, nak, ada di sini ya, ada bantalan kursi, ada tas, kemudian ada tempat tisu. Ya, kemudian jahit aplikasi. Ya, tentu anak-anak di rumah, anak-anak mahasiswa di rumah sering menjahit, ya, nak. Ya, jadi apa yang materi kita pelajari hari ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, nak, ya. Jadi jahit aplikasi di sini adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar lain. Ya, selanjutnya bisa diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk piston. Ya. Ya, jadi di sini ada 5 jenis jahit aplikasi, ya. Yang pertama adalah jahit aplikasi standar, yang kedua jahit aplikasi pada potong sisip, yang ketiga ada jahit aplikasi pada potong motif, jahit aplikasi pada potong lipat potong, dan jahit aplikasi di pengisian. Ya. Nah, macam di rumah boleh membuka bukunya, nak, ya, dan bisa membaca ini yang dimaksud jahit aplikasi standar, kemudian jahit aplikasi pada potong sisip, nak, ya. Ya, baik, anak-anak baca di rumah, ini adalah alat dan bahan jahit aplikasi. Ada setrika, ada cukil, ada jarum, ada gunting, ada tudung jari, ada kapur jahit, pemindangan, dan kain. Ya, yang mempunyai fungsi masing-masing, nak, ya. Ya, pemindangan tadi anak-anakku sudah tahu, ini untuk merenggangkan kain supaya kainnya tidak kusut pada saat kita menggunakan, ya. Kemudian ada tudung jari. Tudung jari ini untuk melindungi jari supaya tidak tertusuk, ya, oleh jarum. Kemudian cukilna atau pendedel jahitan untuk membongkar jahitan kalau kita ada salah, ya, dalam menjahit. Kemudian kapur jahit ini adalah untuk menggambar pola, ya. Ya, kalau setrika ya untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar mudah untuk menjahit. Ya, sebentar Ibu akan tampilkan video jahit aplikasi. Ini adalah proses dari kerajinan jahit beca. Proses yang pertama yaitu menggunting kain beca sesuai ukuran. Setelah itu, kain dilipat kecil-kecil, lalu dijahit sesuai dengan ukuran dan bentuk. Proses terakhir, kain yang sudah dijahit atau dilem digabungkan membentuk model yang kita inginkan. Nah, anak baca di rumah, ini adalah
contoh kerajinan jahit aplikasi. Ya nak ya? Ya, bagaimana nak Maca di rumah, masih semangat nak mengikuti pembelajaran kita hari ini? Semangat, Bu. Ya, terima kasih nak ya. Kalian masih dengan masih dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini, walaupun kita masih dalam keadaan COVID-19. Ya, dan anak Maca di rumah harus tetap memperhatikan ya protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan, dan kita harus selalu berdoa nak, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan COVID ini akan segera berlalu, nah ya, sesuai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana anak Maca di rumah, atau ada mungkin yang masih ingat? Coba pengertian dari sulam tadi apa nak? Ada yang masih ingat pengertian sulam? Saya Dibuat permukaan kain Ya, Bu. Sebut namanya ya, supaya Ibu tahu ini dari mana, terus namanya siapa ya nak ya? Coba. Aisyah Umaira, Bu, dari dulu, Bu. Ya, oke, silakan nak. Sulam adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang dahulu. Oh, ya, oke, baik. Jenis sulaman nak ada berapa? Jenis sulaman tadi nak ada berapa? 4, Bu. 4, Bu. 4, Ya, Bu. ada 4 ya. Ya, oke, disebutkan nak. Sulam kepada peniti. Sulam kepala peniti. Sulam Ya. bayang. Sulam cabang. Sulam pita. Ya, oke. Ya. Jadi Ibu kembali lagi ke jahit aplikasi nah ya. Ya, coba ada Ananda di sana anak Maca yang bisa menjelaskan jahit aplikasi standar. Saya, Bu. Ya, nama siapa nak? Atas nama Siska Friani SMP 20, Bu. Ya, oke, silahkan. Jahit aplikasi standar adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Iya, baik. Ya, jadi itu ya yang dimaksud dengan jahit aplikasi standar. Ya, yang lain nak, ada yang bisa menjelaskan jahit aplikasi pada potong sisip? Saya, Bu. Ya, mana nak? Saya, Bu. Atas nama Andini Arsya dari SMP 20. Iya, dari SMP 20 lagi ya. Ya, silahkan. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Iya, jadi ini adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif adalah, ada yang bisa? SMP 20, Bu. Saya, Bu. Ya, dari SMP Saya, mana? Bu. Ya, selain dari Saya, Bu, atas nama Siska Friani SMP 20, Bu. Ya, selain dari Siska ada yang lain? Saya, Bu, Aisyah Umaira dari SMP 20, Bu. Oh, sama ya, silakan nak. Ya, oke. Nanti SMP 20 ya. Motif adalah teknik menghias kain secara motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Iya, kemudian jahit aplikasi pada lipat potong. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin.
Ya, atau teknik menghias permukaan kain dengan melipat lembaran kain kemudian dipotong ya sesuai dengan rencana agar simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk preston. Yang kelima adalah jahit aplikasi pengisian. Adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menambah potongan kain yang berbeda warna atau dapat juga ditambahkan dengan renda. Jadi adapun kesimpulan kita untuk hari ini ya. Jadi ada sebentar tugas juga dari Ibu. Jadi silahkan dikerja dan dikumpul di guru bidang studi masing-masing ya. Ya, yang pertama adalah kita harus bersyukur bahwa keragaman kerajinan tekstil dan karya di Indonesia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yang begitu banyak kerajinan serat dan tekstil. Kemudian tujuan pembuatan kerajinan tekstil adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan hasil kerajinan. Kemudian teknik pembuatan kerajinan tekstil terdiri dari tenun serat atau tapestri, kemudian sulam dan jahit aplikasi. Nah, untuk tugasnya Nat, silahkan ya dikerjakan di buku tugas dan diserahkan ke guru prakaryata masing-masing di sekolah. Dan berapa Bu tugasnya? Gambarnya. Nah ya, Ibu akan tampilkan, sabar ya. Ya, sabar nah ya, Ibu akan tampilkan tugasnya yang akan kalian kerjakan di rumah. Sabar nak ya, karena jaringan kurang mendukung, jadi anak baca di rumah harus sabar ya. Iya Bu. Ya, orang sabar disayang Tuhan, disayang Allah ya. Jadi anak baca harus selalu sabar dalam menghadapi apapun. Nah ini nak ya, tugasnya sudah muncul mungkin di layar masing-masing. Jadi yang pertama adalah menjelaskan proses produksi kerajinan tekstil meliputi jenis, corak, bahan, dan alat produksi maksudnya nah ya. Kemudian menuliskan masing-masing 2 contoh produk kerajinan dari tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi. Selain dari contoh yang Ibu tampilkan di atas. Jadi nah ya, jadi itu adalah tugasnya di rumah. Ya baik anak baca di rumah, terima kasih banyak nak atas perhatiannya hari ini sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh SMP Kabupaten Sinjai. Ya, tetap semangat, belajar bersama, baca bersama, semangat dan selamat belajar. Salam Maca. Terima kasih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.